Ya, Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus dan kami masih berbincang bersama Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Pak William, melanjutkan tadi apa yang sempat ditanyakan sebelum jeda terkait dengan analisa Anda mengenai sektor properti yang kemudian dikategorikan menarik. Apakah ini berlaku untuk seluruh emiten properti atau hanya berlaku secara custom saja? Ada emiten-emiten sektor properti yang justru memang dihindari begitu. Seperti apa penjelasannya Pak William? Ya, kalau kita bicara properti, memang ada banyak sekali sektor properti. Kita tahu sektor properti itu berada di level-level di mana mungkin sekarang lagi di bottom ya. Namun memang tidak berlaku untuk semua. Kita tahu banyak sektor properti tersebut adalah adalah emiten-emiten yang ada yang memiliki recurrent income, ada yang hanya properti, ada yang likuiditasnya tinggi, ada yang tidak. Jadi kita bicara untuk 2023 sekali lagi mungkin mengingatkan bahwa 2020 sampai dengan 2022 banyak yang sudah belajar untuk menjadi investor yang lebih bijak, yang tahu bahwa perusahaan tersebut memiliki, katakanlah di properti, memiliki land bank yang besar, memiliki kinerja yang baik, memiliki likuiditas yang cukup tinggi. Jadi itu tentu akan menjadi bahan-bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasi. Oke, dari indikator yang Anda tadi sebutkan, sektor properti punya recurring income dari mall gitu misalnya, nampaknya ini mengarah ke salah satu emiten yaitu adalah Powon yang Anda rekomendasikan buy on weakness ya Pak William. Kemudian juga saham-saham lainnya yang Anda rekomendasikan, diantaranya adalah Unilever dengan rekomendasi buy on weakness, kemudian Tebik dengan rekomendasi hold, dan BBCA dengan rekomendasi buy on weakness. Since kita sedang membahas sektor properti, kita membedah sedikit mengenai Powon sendiri dengan rekomendasi buy on weakness. Seperti apa analisisnya untuk Powon, Pak William? Ya, kalau kita bicara Pakuwon, kita tahu bahwa ini adalah salah satu emiten yang memiliki recurring income yang cukup besar. Di mana banyak sekali mall yang dimiliki oleh Pakuwon. Tidak hanya Pakuwon, mungkin seperti Alam Sutra, seperti Agung Podomoro juga memiliki recurring income. Tapi kita tahu Pakuwon kalau kita lihat dari jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang masih cukup menarik karena kita tahu prospek emiten properti tersebut saat di mana kemarin terjadi penurunan penjualan dan lain-lain, itu mereka bisa tercover dengan recurring income-nya. Apalagi nanti kalau kita lihat di 2022 akhir tadi seperti kita dengar bahwa mulai dinyatakan endemi dan mulai akan ada meningkat. Ya, baik. Oke. Kalau dilihat dari Powon sendiri secara tren pergerakan harganya ini terus mencatatkan pelemahan, Pak William, dari 3 bulanan, 1 bulanan, dan juga 1 mingguan yang sudah melemah 1,35%. Secara harga terakhir ada di 438. Level paling bawah yang bisa menarik untuk kita terapkan buy on weakness untuk Powon di level berapa? Atau 438 menurut Anda menarik, Pak William? Support kita lihat di sekitar 430. Jadi kalau kita bicara 438 sebenarnya masih level menarik. berapa, Pak? Kita Mohon lihat maaf. upside 430. Karena kita 430 lihat, ya, Pak. karena kita lihat sebenarnya upside terdekat ada di 468. Jadi masih cukup terlihat upside yang cukup menarik. Apalagi kalau kita lihat jangka menengah panjang mungkin di atas 500 masih cukup Oke, memungkinkan saham ini. baik, dengan target price untuk Powon sendiri di level berapa, Pak William? Yang terdekat di 468, namun kalau kita bicara jangka menengah ke panjang, di atas 500, sekitar 520-an untuk Baik, Pakuwon. oke. Ya, itu tadi dia untuk Powon, level terakhir 438, kalaupun memang mau menyicil beli, boleh begitu. Tapi kemudian level menarik yang bisa dimasuki adalah di 430 untuk Powon ya, Pak. Baik, untuk trading Untuk bisa support, dimanfaatkan untuk Powon. untuk trading masih cukup menarik. Baik, setidaknya sampai dengan penutupan perdagangan pekan ini di akhir tahun ya, Pak? Yes, karena di akhir tahun ini sebenarnya tidak ada salahnya kita cukup agresif untuk saham-saham yang memiliki fundamental cukup kuat. Karena kita lihat prospek di 2023 harusnya akan cukup bagus untuk saham-saham terutama di sektor properti, perbankan maupun infrastruktur. Baik, oke. Dari Powon yang direkomendasikan buy on weakness, kita menuju ke Unilever yang juga direkomendasikan sama buy on weakness. Seperti apa analisisnya, Pak William?
Unilever secara jangka pendek mungkin terlihat akan bergerak di kisaran antara 4.720 hingga ke 4.980. Jadi rentang pergerakan ini tentunya memiliki upside yang cukup oke untuk Unilever. Apalagi kemarin juga terlihat Unilever ada kenaikan di sekitar 4.800-an lebih, jadi saya rasa masih akan cukup menarik, apalagi tidak menutup kemungkinan Unilever yang merupakan salah satu konsumer yang merupakan sektor yang cukup menarik. Kita lihat tidak menutup kemungkinan dia akan berada atau mencoba untuk naik ke atas 5.000. Jadi saya rasa Unilever adalah salah satu juga saham yang cukup menarik. Oke, level terakhir ada di level 4820. Ini kalaupun mau masuk ke Unilever bisa dimanfaatkan ya Pak? Kalau untuk trading mungkin sedikit menunggu di atas support, namun kalau kita bicara untuk jangka menengah ke panjang, level-level sekarang masih cukup menarik. Oke, baik. Untuk Unilever sendiri target jangka panjangnya di berapa Pak? Target jangka panjang masih, kalau kita bicara jangka menengah saja, kemungkinan masih akan coba tes ke angka 5.350. Oke, baik. Level yang cukup menarik untuk Unilever begitu ya. Dan kalaupun kemudian ingin masuk di akhir tahun ini secara sentimen akan cukup menarik karena kita masuk ke festive season begitu ya Pak? Yes, salah satunya itu kita tahu juga nanti Januari sudah mulai ada Imlek, mungkin akan sedikit maju semua, termasuk Lebaran dan lain-lain. Jadi saya rasa itu akan cukup menarik. Baik, oke. Dari Unilever kita menuju Tebik yang direkomendasikan hold. Ada apa dengan Tebik sehingga kemudian Anda merekomendasikan hold Pak William? Tapi kan sebenarnya adalah salah satu saham di sektor infrastruktur. Tapi termasuk yang memberikan atau pengadaan menara. Jadi kita tahu kebutuhan akan telekomunikasi di mana di tengah kondisi pola hidup sekarang semuanya serba online. Jadi kebutuhan akan menara di mana kita udah banyak gedung, pegunungan dan lain-lain itu akan cukup tinggi. Jadi penyedia infrastruktur ini adalah salah satu yang cukup menarik. Kalau kita bicara hold, karena mungkin Tebik ini sudah mengalami penurunan dari kemarin di atas level 3.000 hingga level-level sekarang. Sedangkan sekarang ini dia lagi sedang menuju ke arah support. Jadi saya rasa ini akan cukup menarik. Saham yang cukup menarik untuk bisa lakukan akumulasi beli, kalaupun sudah ada, masih bisa dilakukan hold untuk saham ini. Oke, level terakhir di 2320, level support yang Anda cermati di level berapa untuk Tebik, Pak? Di 2280 untuk jangka pendek dan mungkin target resisten tersekat di 2450. Oke, direkomendasikan hold karena akan ada potensi penguatan untuk Tebik begitu ya? Ya, terlihat potensi penguatan dan sekarang lagi berada di angka bottom, jadi saya rasa itu cukup menarik. Baik, baik. Oke, saya ingin menggali sedikit mengenai Tebik sendiri. Sejauh mana ini menjadi sebuah sektor yang nampaknya juga cukup terpengaruh dari sentimen tren suku bunga acuan yang memang nampaknya ada di level yang direkomendasikan beberapa ataupun dianalisis oleh beberapa analis begitu. Ini masuk ke level yang cukup tinggi begitu. Ya, kalau kita bicara Tebik, kita bicara akan kebutuhan akan menara, kebutuhan akan untuk jaringan ya. Jadi telekomunikasi pastinya membutuhkan jaringan. Salah satunya infrastrukturnya adalah menara. Dan Tebik ini adalah salah satu penyedia. Di mana kita tahu menara itu kontraknya rata-rata jangka panjang. Jadi kalau kita bicara jangka panjang, tentunya untuk secara jangka panjang, prospek maupun tingkat kebutuhan akan menara tersebut masih bisa dibilang masih cukup tinggi. Jadi saya rasa kalau kita bicara jangka pendek mungkin lebih melihat ke teknikal, tapi kita bicara jangka panjang, tingkat kebutuhan akan hal tersebut masih akan terus ada. Jadi saya rasa itu akan cukup membuat saham-saham yang bergerak di menara ini cukup menarik. Baik, oke. Itu tadi untuk Tebik. Begitu kita ke BBCA dengan rekomendasi sama buy on weakness. Seperti apa analisisnya Pak William? Nah, kalau kita baca BCA ini kan kemarin sempat naik hingga di angka sekitar 9.000 ya. Dan kita tahu BCA ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan harga. Jadi kita tahu bahwa juga BCA ini sekarang sudah mengalami koreksi dalam beberapa waktu belakangan ini. Saya melihat
saat ini BCA ini berada di level yang bisa dibilang dekat-dekat sama support. Kita tahu tekanan yang terjadi di BCA juga tidak menyurutkan kinerja yang ada di BCA sendiri. Jadi saya rasa kinerja akan perbankan kita tahu masih akan cukup menarik dari 2022 hingga 2023 mendatang. Baik, level support yang menarik dicermati untuk BBCA di berapa, Pak? Terdekat di 8.350. Jadi dengan upside yang paling dekat juga di 8.750. Jadi saya rasa BCA ini masih cukup menarik untuk kita lakukan trading maupun investasi jangka menengah ke panjang. Baik, secara teknikal menarik, tapi secara fundamental juga menarik juga begitu ya untuk rekomendasi investasi di jangka pendek dan juga jangka panjang untuk BBCA. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan. Kembali kami tampilkan, berikut adalah saham-saham yang direkomendasikan oleh Bapak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi ada Unilever, kemudian juga ada Powon dan juga BBCA yang direkomendasikan buy on weakness, kemudian Tebik yang direkomendasikan hold. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali tetap di Market Buzz. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak William Suryawijaya, beliau adalah CEO dari Yugen Sekuritas. Pak William, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG dan juga secara tren begitu ya, beberapa kemudian melihat nampaknya Santa Claus Rally tidak terjadi. Bagaimana dengan January Effect? Apakah dilihat dari indikator-indikatornya apakah juga akan terjadi dan patut untuk diantisipasi di awal tahun nanti? Ya, banyak yang menantikan window dressing maupun Santa Rally ya. Kita tahu juga pergerakan di Desember ini sepertinya sideways aja baik di IHSG maupun di market global maupun market regional. Jadi saya rasa memang semua pada antisipasi untuk 2023. Kemungkinan besar itu yang terjadi. Jadi pada agak sedikit wait and see untuk melihat market, walaupun sebenarnya justru momentum-momentum seperti ini yang sangat dinantikan oleh investor maupun trader maupun investor. Jadi kalau kita lihat ada kemungkinan di pekan terakhir ini akan ada sedikit lonjakan atau kejutan. Semuanya mengharapkan kejutan untuk di pekan terakhir ini sehingga ada sedikit angin segar lah buat investor ataupun trader terutama. Coba pelaku pasar antisipasi di 2023? Mungkin Anda bisa elaborasi lagi Pak William, isu-isu besar yang nampaknya membuat investor cukup wait and see lah terkait dengan apa yang akan terjadi di tahun depan. Ya karena kita tahu untuk 2024 itu akan ada bukan serentak tapi berbarengan antara Indonesia dengan Amerika untuk Pilpres. Jadi saya rasa 2023 itu akan sedikit hektik mungkin untuk di kancah politik yang akan cukup memberikan pengaruh baik di ekonomi maupun di investasi. Namun sentimen positifnya adalah sekarang ini sudah mulai bisa dibilang sudah mulai memasuki endemi, di mana masker juga udah mulai tidak dipakai di beberapa negara. Jadi saya rasa mobilitas yang akan cukup membantu di pergerakan perekonomian yang tentu akan cukup menjaga kondisi perekonomian sehingga apa yang terjadi pergerakan di kancah politik akan terimbangi oleh kondisi mobilitas yang mulai balik ke arah normal. Baik, musim dingin hebat sedang terjadi di Amerika Serikat, kemudian juga ada di Jepang begitu dan juga di benua Eropa. Sejauh mana sentimen ini menjadi sebuah isu yang menarik untuk mengatrol sektor energi, Pak William? Analisisnya untuk sektor ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara sektor energi, komoditas ya terutama ya, kita lihat bahwa kenaikan sudah terjadi sejak beberapa waktu setelah terjadi pandemi. Jadi sekarang ini mungkin kemarin sempat terjadi sedikit euforia dengan kenaikan harga minyak yang kita tahu. Namun sekarang sudah mulai kembali slowdown karena kita tahu sebenarnya kebutuhan yang melonjak tiba-tiba saat mobilitas mulai berjalan itu sekarang sudah mulai ke arah normal, equilibrium, lebih ke equilibrium yang baru.
Sehingga saya melihat bahwa kondisi komoditas atau energi saya rasa mungkin akan sedikit lebih slow down justru di tahun 2023 karena kita tahu segala sesuatu akan balik ke normal, kebutuhan juga akan balik ke normal, demand mungkin juga akan balik sehingga itu akan tidak terlalu mendongkrak harga-harga energi maupun komoditas terutama seperti minyak dan komoditas yang lain. Ya itu kalau dilihat dari kebutuhan sendiri begitu trennya akan kembali ke normal begitu. Tapi kalau dilihat dari harganya sendiri untuk saham-saham berbasis energi, menurut Anda seperti apa Pak William? Apakah memang sudah terlalu tinggi dan nampaknya ini menjadi satu sektor yang cukup rawan direalisasikannya keuntungan Pak William? Ya, justru saya lebih melihat sebenarnya kebutuhan energi, apalagi sekarang sudah banyak sekali energi yang terbarukan ya, di mana regulasi-regulasi juga lebih ke arah green. Jadi saya rasa untuk beberapa komoditas yang sedikit tidak terlalu sejalan dengan keinginan untuk ke arah green, saya rasa akan cukup terpengaruh. Kalau Baik. kita lihat di jangka menengah ke panjang. Baik. Lalu bagaimana dengan emiten-emiten ataupun saham-saham berbasis tambang logam, to be exact, untuk emas sendiri di tengah tren suku bunga tinggi dan jelang tahun baru China di tahun 2023, Pak William? Akan sedikit menarik kalau kita bicara nanti di awal 2023, apalagi terutama untuk tambang yang seperti emas. Tapi itu sifatnya lebih temporary karena kita tahu emas ini sudah mengalami kenaikan juga yang cukup tinggi dan sekarang sudah mulai terlihat slowdown ke arah turun. Jadi saya rasa agak sedikit resiko untuk beberapa saham yang berkaitan dengan komoditas. Baik, oke. Ada sektor konsumsi yang Anda rekomendasikan, Pak William, yaitu adalah Unilever begitu ya, untuk bisa masuk. Apakah itu untuk jangka pendek ataupun menengah begitu. Tapi saya tidak melihat sektor retail. Mengapa Anda tidak merekomendasikan sektor retail, Pak William? Sektor retail ini sedang berjuang karena kita tahu sektor retail tersebut kemarin juga sudah banyak yang mengalami tantangan di tengah pandemi. Dan untuk sektor retail, seperti kita tahu beberapa sektor retail ya, seperti hardware yang biasanya hanya jualan untuk alat-alat perkebunan dan lain-lain. Mereka juga kemarin juga banyak menjual seperti masker dan lain-lain. Itu sekarang karena kebutuhan akan masker, sanitizer dan lain-lain akan menurun, mungkin akan cukup mempengaruhi juga ke hardware. Jadi saya rasa fokus lebih ke arah produsennya seperti Unilever sebagai penghasil barang dibandingkan sektor retailnya yang saya lihat seperti itu untuk sementara ini. Baik, sektor retail dihindari terlebih dahulu begitu ya. Oke, kita masuk ke update dari pembukaan IHSG. Pemirsa, IHSG beberapa menit yang lalu dibuka di level hijau ataupun menguat 0,33% di level 6.823,01. Jakarta Islamic Index menguat 0,25% di level 593,261 dan LQ45 juga dibuka menguat 0,35% di level 937,525. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBCA, BBRI, Adaro, Telkom dengan penguatan masing-masing 0,59%, 0,41%, 0,79% dan 0,26%. Sementara itu saham-saham yang banyak dilepas dan masuk ke dalam jajaran top losers di pembukaan perdagangan sesi 1 diantaranya adalah ada Pada, kemudian BSBK, BSSR, WAPO dengan pelemahan masing-masing 3,64%, 3,61%, 6,9% dan 0,76%. Dan berikutnya adalah pergerakan sektoral, pemirsa. Sektor energi menguat 0,51%, kemudian infrastruktur juga menguat 0,3%, properti menguat tipis saja 0,02% dan konsumsi non primer melemah 0,03%. Baik, singkat saja Pak William terkait dengan prediksi dari pergerakan IHSG di penutupan perdagangan sesi 2 nanti sore seperti apa dan apa yang bisa dimanfaatkan oleh investor?
Ya, kalau kita bicara untuk perdagangan, baik hari ini maupun kita bicara untuk perdagangan sampai akhir pekan ini, eh, tetap tidak lupa untuk mengingatkan investor sudah belajar dari 2020 hingga 2022. Saya rasa jadilah investor yang cukup bijak hingga 2023 bisa mendapatkan capital gain yang walaupun tidak maksimal, tapi bisa menghasilkan capital gain yang cukup baik bagi masing-masing investor. Baik, oke Pak William, terima kasih atas analisa dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa Pak William.